Halo, salam jumpa semua anak-anak yang pintar, anak-anak yang semangat. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Semoga anak-anak di rumah bisa mengikutinya dengan baik, agar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami bersyukur Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami ada karena kasih anugerah Tuhan. Kami mau belajar merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong urapi kami semua, urapi anak-anak yang di rumah, agar benar-benar firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam hidup kami. Kami boleh belajar melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak semua. Firman Tuhan hari ini kita mau belajar bagaimana tentang kebenaran. Judulnya, berani karena benar. Ya, pasti anak-anak di rumah adalah anak-anak yang pemberani, ya, berani melakukan kebenaran. Ya, firman Tuhan banyak mencatat tentang tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Contohnya Daniel, ya. Daniel itu adalah orang yang pemberani, ya. Pemberani kenapa? Karena dia tidak takut ancaman apapun. Dia tidak pernah takut sekalipun dia diancam untuk dimasukkan ke gua singa. Karena melakukan kebenaran. Nah, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kita belajar dari Daniel. Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan. Di dalam Daniel 6 ayat yang keempat, ini firman Tuhan berkata, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Nah, alasannya kenapa? Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Roh Tuhan yang luar biasa ada di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Di dalam Yohanes, ya, Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu adalah kasih karunia dan kebenaran. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 16 dan 17 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, kalau kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus adalah kebenaran. Sama dengan firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan anak-anak, kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang setia, takut akan Tuhan, dan lewat kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena tujuan hidup kita bukan di dunia ini,
tetapi kita tujuan hidup kita yang kekal nanti, yaitu di dalam kerajaan surga bersama Tuhan Yesus. Dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan, itulah sebabnya anak-anakku, anak-anak sekolah minggu yang pintar semua, marilah kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita berani melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, biasanya anak-anak kalau melakukan kesalahan kan ada yang merasa takut. Ya, siapa di rumah yang biasa melakukan kesalahan? Ayo. Ya, pasti kalau kita melakukan kesalahan, kita merasa takut. Tetapi kalau kita melakukan kebenaran, ya, kita tidak merasa takut, tapi kita harus berani melakukan kebenaran karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Daniel, sekalipun dia diancam untuk dimasukkan ke lubang singa, ya, sampai dia masuk ke lubang singa, dia dilemparkan ke gua singa, tetapi dia yakin dan percaya Tuhan pasti membela dia. Dan ternyata saat dia dilemparkan ke lubang singa, ya, ada malaikat-malaikat Tuhan yang disuruh untuk mengatupkan mulut dari singa-singa yang kelaparan sehingga Daniel tidak dimakan oleh singa. Nah, anak-anakku yang manis, kalau kita berani melakukan kebenaran dimanapun kita berada, kita tidak perlu takut. Karena kalau kita melakukan kebenaran, ya, firman Tuhan berkata, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan anak-anak, kita harus bersukacita, ya, senantiasa di dalam Tuhan, karena bersama Tuhan kita pasti dikuatkan. Sebagai ayat yang terakhir kita baca di dalam Filipi 4 ayat 4. Ya. Filipi 4 ayat 4 dan 5, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Puji Tuhan. Jadi kita harus melakukan kebaikan, kebenaran. Semua orang harus tahu, ya, bahwa kita melakukan firman Tuhan sebagai kebenaran. Puji Tuhan, anak-anakku sekalian. Jadi mari sebagai etafalan baca kembali ya Filipi 4 ayat 4 sampai 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan anak-anak semua. Kita kuat, kita sehat, kita berani melakukan kebenaran. Karena bersama Tuhan kita pasti melewati masa-masa yang sulit sekarang ini. Walaupun kita hanya belajar dari rumah saja. Puji Tuhan, terima kasih. Sekarang kita akan berdoa. Kunci tangan semua, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, hari ini kami boleh belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Biar kami penuh sukacita untuk melakukan kebenaran-Mu. Karena kami yakin dan percaya lewat kebenaran firman Tuhan, kami boleh dikuatkan lagi di masa-masa sulit sekarang ini. Kami berdoa buat anak-anak yang di rumah yang sudah mengikuti renungan firman Tuhan. Tuhan tanamkan firman ini dalam kehidupan mereka.
mereka boleh bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman-Mu, menjadi anak-anak yang taat, yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah jalan kebenaran kami. Kami percaya Engkau hidup dan Engkau sudah menolong kami sampai saat ini. Terpujilah namamu Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami akhiri renungan kami hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, sampai jumpa lagi.